المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Baitus Salam yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini, pada kuliah duha ini, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bersama-sama datang di majelis taklim ini dalam rangka untuk thalabul ilm, dalam rangka untuk mempelajari ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam dibagi menjadi dua. Dalam ranah ibadah mahdhah, atau bagian pertama adalah ajaran yang berhubungan dengan ibadah mahdhah, seperti sholat, haji, puasa, membaca Al-Quran, zikir, dan lain-lainnya yang terkait dengan ibadah-ibadah vertikal yang hubungannya dengan Allah langsung. Bagian kedua adalah ibadah yang berhubungan dengan muamalat, berhubungan dengan manusia yang sifatnya sosial. Ternyata kalau kita pelajari dalam Al-Quran dan Sunnah, mayoritas ajaran Islam itu terdapat dalam muamalat, hubungan manusia dengan manusia. Sebagian ulama membaginya menjadi dua, yaitu yang berhubungan dengan hak Allah dan berhubungan dengan hak manusia. Hak Allah itu hubungannya dengan Allah saja, sedang hak manusia hubungannya dengan manusia. Hak manusia ini lebih ketat dibanding dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dan lebih banyak. Tetapi kebanyakan dari umat Islam ya, di Indonesia ini dan di belahan bumi yang lainnya menganggap bahwa ibadah mahdhah jauh lebih penting dan lebih banyak, padahal justru intinya dalam ibadah bagian kedua, yaitu ibadah sosial dan muamalat. Makanya Rasulullah SAW memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang muamalat ini. Sebagian ulama kontemporer ya, membaginya juga menjadi dua, namanya kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau orang itu soleh pribadi, mestinya dia juga harus soleh sosial. Dan orang yang soleh sosial mestinya harus soleh pribadi. Ini tidak bisa dipisahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kenapa ditaruh lagi? Ini juga dalam bidang muamalat. Ya. Hadirin rahimakumullah, ibu-ibu yang kami hormati, karena itu kita hari ini mencoba belajar tentang fikih muamalat. Muamalat pun dibagi menjadi dua juga. Muamalat berkenaan dengan hubungan suami istri, hubungan laki-laki dan perempuan, itu dalam fikih dipelajari dalam fikih pernikahan, munakahat, fikhun nikah. Yang kedua, muamalat yang berhubungan dengan seluruh manusia, khususnya dalam bidang keuangan, harta dan uang, yang kita sebut dengan fikih al-buyu', fikih jual beli. Sebenarnya hubungan laki-laki dan perempuan sebenarnya masuk dalam fikih jual beli.
Karena seorang laki-laki ketika melamar perempuan itu dalam fikih jual beli disebut pembeli. Perempuan atau pihak wali laki-laki dari keluarga perempuan itu yang menjual. Terima kasih. Itu bahasa fikih buyuk. Ya. Di situ ada uang yang disebut dengan mahar, ada barangnya yang disebut dengan mempelai perempuan, kemudian ada saksi-saksi dan seterusnya. Karena ini adalah jual beli khusus, maka tidak dimasukkan oleh para ulama dalam fikih jual beli. Ini khusus, ini bukan barang ini. Walaupun ini barang tapi barang khusus yang tidak boleh disamakan dengan yang lainnya. Maka dipisahkan menjadi fikih pernikahan. Tetapi maksud saya bahwa strukturnya itu sama. Terus ada pihak mempelai laki-laki, ada pihak mempelai perempuan, ada wali, ada mahar, ya, ada saksi-saksi. Begitu juga jual beli, itu harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada barang, harus ada harga. Maksudnya harus uang untuk membeli barang tersebut. Ya. Kemudian barangnya pun harus halal, harus jelas. Dalam pernikahan pun demikian, Bu, nggak boleh menikah dengan perempuan yang nggak jelas. Maksudnya umpamanya saya punya anak perempuan 2. Saya nikahkan kamu, saya bilang sama seorang laki-laki, saya nikahkan kamu dengan anak saya. Itu nggak boleh. Kenapa? Anak saya banyak. Yang mana ini? Harus dijelaskan, saya nikahkan kamu dengan anak saya yang pertama. Namanya Fulanah binti Fulan. Umpamanya harus jelas. Jual beli pun demikian, barangnya harus jelas. Mana? Saya menjual mobil saya. Yang mana? Mobil saya banyak umpamanya. Yang mana? Mereknya apa? Warnanya apa? Besarnya kayak apa? Itu harus jelas. Jadi barangnya juga harus jelas. Kalau jual beli tidak mengindahkan syarat-syarat ini, masuk di dalam kategori jual beli yang terlarang. Kalau di sana ada cinta yang terlarang, maka ada namanya jual beli yang terlarang. Ini dalam buku ini, jual beli yang terlarang. Jadi nanti kalau saya nggak selesai membahasnya, karena ini ada 8 bab, sangat panjang. Kalau saya nggak selesai, tolong nanti dibaca sendiri, Bu, ya. Kita sediakan buku di depan. Ada 8 bentuk jual beli yang terlarang. Itu termaktub di dalam buku ini. Sebelum buku ini ada buku sebelumnya, Bu, jauh sebelumnya, berapa tahun yang lalu saya juga menulis buku yang berjudul Halal dan Haram dalam Transaksi Keuangan. Bukunya lebih tipis, tapi sementara ini sudah nggak ada stoknya, maka nggak saya bawa. Ya. Kalau buku yang pertama itu hanya memberikan memberikan contoh dari jual beli modern, jual beli kontemporer yang kita lihat sehari-hari. Ya, dari MLM, dari jual beli KPR, dari jual beli dropship dan lain-lainnya, termasuk asuransi, termasuk pajak dan sebagainya. Di situ contoh-contohnya ada sekitar 14 contoh jual beli yang perlu kita mengetahui hukumnya. Kalau buku yang kedua ini, ya, maksudnya kedua dalam muamalat. Di sana ada buku-buku lain yang tidak berhubungan dengan muamalat. Ini secara umum. Apa sih jual beli yang terlarang secara umum? Kemudian diberikan beberapa contoh. Tidak lengkap karena sudah disebutkan di dalam buku yang pertama. Kenapa harus membahas jual beli yang terlarang? Kenapa enggak membahas jual beli yang dihalalkan? Karena terlalu banyak, Bu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29.
Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian wahai umat manusia semua yang ada di muka bumi ini. Semua yang ada di muka bumi ini. Artinya apa para hadirin ibu-ibu sekalian? Artinya bahwa seluruh yang ada di dunia ini milik kita, halal bagi kita. Itu maksudnya. Kecuali yang oleh Allah dan Rasulnya dibilang haram. Itu. Kayak kita sama tamu, silakan Bu makan yang ada di sini. Yang ada di sini apa Bu? Ya ada gelas, ada makanan, ada tapla, ada mic, ada. Yang di sini tuh boleh dimakan. Kecuali yang dilarang. Oh ini racun Bu, nggak boleh. Ini berbahaya, nggak boleh. Cuma 2 saja, yang lainnya boleh. Jadi itu cara bicara dengan manusia secara praktis. Dan Allah itu praktis. Tidak disebutkan ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Kelamaan. Dan Al-Quran nggak cukup menyebutkan seluruh barang. Ya, ada makanan ini, ada roti ini, ada masakan ini, nggak cukup. Maka Allah praktis disebutkan sebaliknya aja, semuanya boleh kecuali ini. Lebih praktis. Jadi itu apa Bu? Dalil yang menunjukkan bahwa pada asalnya seluruh muamalat itu halal. Makanya kemudian para ulama menyebutkan satu kaidah al-aslu fil muamalati al-ibahatu hatta yadulla dalilun ala khilafihi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat itu pada dasarnya boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Nah, begitu. Jadi nanti kalau ibu-ibu mau bertanya macam-macam, ya sudahlah, halal. Kecuali, oh ini ada dalilnya tentang keharamannya, maka ini haram. Oleh karena itu, supaya lebih mudah, saya ringkaskan hanya 8 bentuk jual beli yang haram. Selain itu halal. 8 itu apa saja? Ya, itu pertama itu bisa dilihat di halaman 11 bagi yang membawa buku. Ya. Jadi 8 itu dibagi menjadi 2. 4 sebelah kanan, 4 sebelah kiri. 4 sebelah kanan, 4 sebelah kiri. 4 itu maksudnya faktor internal, 4 lagi faktor eksternal. Faktor internal itu apa saja? Faktor internal itu apa? Faktor internal adalah jual beli yang dilarang karena syarat dan rukunnya kurang terpenuhi. Tadi sudah saya dalam mukadimah sudah saya bahas, harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada barangnya, harus ada harganya. Ya. Kemudian barangnya harus jelas. Lah ini barangnya nggak jelas Bu. Nomor pertama, faktor internal nomor pertama, diharamkan karena barangnya haram, barangnya najis, barangnya tidak bermanfaat. Nah itu Bu. Nomor pertama itu Bu, barangnya haram, maksudnya diharamkan oleh Islam, najis, barangnya najis. Ya. Najis itu apa saja, Bu? Barang najis itu, Bu. Najis itu apa? Air kencing itu najis. Enggak boleh jual beli air kencing umpamanya. Apalagi yang najis, bangkai najis. Ya, anjing najis umpamanya, babi najis, enggak boleh itu.
karena barangnya najis. Ya. Atau barangnya tidak bermanfaat. Apa contoh barang tidak bermanfaat itu? 1 butir beras. Manfaat enggak? 1 butir beras. Jadi saya jual kepada ibu-ibu 1 butir beras. Siapa yang membelinya? Nah, enggak bermanfaat. Ya. Nah, itu enggak boleh. Di sini saya berikan 8 contoh. 8 itu contoh saja. Ya. Contoh di sini apa? Bangkai, anjing, babi, darah, apalagi? Minuman keras atau narkoba, sabu-sabu, bir. Bir itu kan dijual di supermarket itu. Padahal kemarin Menteri Perdagangan sudah bagus itu menarik seluruh minuman keras dari supermarket yang kecil maupun besar. Menteri Perdagangan yang begini ini dilengsarkan, diganti dengan Menteri Perdagangan baru sepertinya membolehkan lagi. Ya, bir bintang, bir apa, minuman keras itu dijual di supermarket. Padahal itu haram dalam Islam. Ya. Apalagi Bu, nomor 6 apa Bu? Yang bawa buku? Yang diharamkan apa? Kucing. Kucing itu para ulama berbeda pendapat. Maksud yang diharamkan kucing itu kucing apa? Bukan maksudnya kucing yang ganas, kucing hutan. Kucing piaraan sebagian ulama membolehkan. Ya banyak sekarang jual beli kucing. 1 kucing harganya 500.000. Kucing hias namanya. Makanya dibolehkan kucing hias, kemudian taman hias. Ya dibolehkan juga ikan hias, ikan koi, ya. Kemudian komet, koi Medan, ya, itu dibolehkan. Kemudian burung apa Bu yang harganya mahal itu? Kok lupa saya. Cacak cicarowo apa namanya? Burung yang mahal itu apa itu ya? Yang 1 burung namanya harganya 5 juta. Ya. Ada ikan yang mahal itu apa? Arwana. Nah, itu boleh kita jual beli barang-barang yang bermanfaat seperti itu, makhluk yang bermanfaat. Baik untuk perhiasan, baik untuk ya kita pelihara, nah, itu dibolehkan selama kita beri makan. Yang enggak boleh itu kalau kita memelihara kucing, memelihara burung enggak kita beri makan, seperti kisahnya perempuan yang mengikat kucing enggak diberi makan sampai mati, dia masuk neraka. Setelah itu nomor 7 apa itu Bu? Ya, tidak dibolehkan menjual patung. Nah, patung itu kenapa enggak boleh dijual? Karena patung itu pertama tidak bermanfaat, kedua membahayakan akidah umat Islam karena sering disembah. Ketiga karena patung itu menyerupai manusia. Kita dilarang membuat patung-patung yang ada nyawanya. Nanti pada hari kiamat itu akan diperintahkan oleh Allah pembuatnya, wahai pembuat patung, berikan dia nyawa. Ya, maka enggak boleh. Patung-patung di sini saya lihat enggak ada patungnya, tapi di beberapa perumahan itu patungnya besar-besar. Ya. Yang ke-8 ya, itu tidak boleh menjual sperma binatang jantan. Ini biasanya di desa-desa ya, para peternak itu enggak punya kambing jantan, dia minjem dari tetangganya. Sekarang sudah diperjualbelikan ya, sperma binatang jantan. Begitu juga tidak boleh menjual sperma manusia. Kalau di Amerika, di Eropa sudah banyak jual beli sperma manusia. Jadi saya ingin menyinggung dikit tentang halal dan haram dalam kedokteran sedikit ya. Saya ada bukunya juga. Lah, seluruh organ tubuh manusia itu tidak boleh diperjualbelikan kecuali 1. Apa Bu? Air susu ibu.
ASI itu boleh diperjualbelikan. Artinya bahwa seorang orang tua yang mempunyai anak dan tidak bisa menyusui karena kesibukan bekerja atau karena ada penyakit, boleh menyewa orang lain untuk menyusui. Ya, itu terdapat dalam surah Al-Baqarah 223 atau 233, sekitar itu terakhir. Jadi dibolehkan orang menyusui dan diberi upah atas susuannya itu, karena bermanfaat dan tidak membahayakan. Justru kalau dia tidak menyusui anak, justru akan membahayakan bagi ibunya. Ibu-ibu yang kami hormati, ya, itu organ tubuh. Kenapa nggak boleh diperjualbelikan, termasuk darah? Jadi darah itu boleh didonorkan, tapi nggak boleh dijual. Termasuk ginjal, itu boleh didonorkan, tapi tidak boleh dijual. Karena menjual anggota tubuh berarti telah menghinakan diri sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70. Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak Adam ketika hidup dan ketika mati. Maka tidak boleh menyayat, memotong, menjual, karena itu semuanya termasuk kategori menghinakan. Kalau menjual jelas tidak boleh mutlak. Tidak boleh mutlak. Alasan apapun juga. Saya pernah dikirimi SMS sama salah seorang yang ada di Jawa Tengah. Saya nggak tahu dia tinggalnya di mana cara persis, tapi dia bilang, Ustadz, saya lagi butuh uang. Saya punya penyakit yang hendak saya obati tapi nggak punya uang. Boleh nggak saya menjual ginjal saya untuk mengobati penyakit saya yang lain? Saya jawab haram. Walaupun Anda butuh uang, nggak boleh menjual ginjal. Jadi kalau menjual itu hukumnya haram mutlak. Tetapi kalau menggores, memotong, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau tidak boleh itu kalau tidak ada keperluan. Kalau boleh itu dan boleh jika ada keperluan atau karena darurat. Contohnya operasi sesar. Itu kan disayat perutnya demi hidupnya bayi dan ibu. Amputasi, memotong tangan atau kaki karena gula, ya, dipotong, ya, karena diabetes dan seterusnya, supaya tidak menjalar ke jantung atau ke tubuh kita yang lain. Dipotong karena darurat untuk menyelamatkan hidup manusia, dibolehkan. Itu dalam pembahasan halal dan haram dalam kedokteran. Tetapi ini masuk dalam transaksi jual beli yang diharamkan. Bagaimana kalau darah PMI itu? Itu PMI itu tidak menjual darah, ibu-ibu, tapi menjual apa, Bu? Menjual plastiknya. Ibu kalau donor darah, beli darah pakai plastik enggak? Plastiknya mahal, Bu, 250 yang 1/4 kilo. Ya, membeli plastiknya, membeli pengepakannya, membeli jasa masukkan darah itu, ya itu yang dibeli. Makanya ditulis di plastik itu, ini bukan harga darah, tapi harga pengelolaan darah dan harga plastik. Nah itu, Bu. Termasuk air ini sebenarnya kita nggak beli airnya, Bu, beli botolnya. Nah, kalau air banyak itu tinggal ngambil di kran gratis. Cuma kalau di botol kan jadi mahal. Ya, karena ini botol khusus, air khusus pegunungan, kita harus membayar bensin yang membawa dari gunung ke sini dan membayar pengepakannya. Makanya harganya ya mahal, walaupun sebenarnya air itu gratis. Air itu termasuk barang yang tidak boleh diperjualbelikan karena milik Allah Subhanahu wa taala. Cuma dibolehkan manakala sudah di tangan kita dan kita bersihkan, kita olah, jadi boleh dijual. Nggak boleh kita jual, saya jual air yang ada di sungai, saya jual air yang ada di gunung, saya jual air yang ada di
Lautan nggak boleh, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Selesai Bu ya. Contoh pertama yaitu jual beli terlarang karena barangnya najis atau haram atau tidak bermanfaat. Bagaimana dengan pupuk kandang? Bagaimana dengan pupuk kandang? Kan itu najis. Terus saya sampaikan secara sekilas, pupuk kandang itu terbuat dari kotoran kambing atau sapi atau ayam. Tetapi sebagian dari kotoran babi, kotoran keledai dan seterusnya. Kalau berasal dari kotoran binatang yang boleh dimakan kayak kambing, sapi, ayam, maka kotoran kambing menurut sebagian ulama tidak najis. Menurut sebagian ulama tidak najis. Kotoran ayam itu tidak najis. Kotoran kambing itu tidak najis. Kotoran burung itu tidak najis. Banyak burung di masjid, terutama di Masjid Nabawi dan Masjid Mekah, itu banyak burung yang mungkin mengeluarkan kotoran nggak masalah, karena burungnya pun boleh dimakan. Adapun dari binatang yang haram seperti babi, keledai, maka kotorannya pun haram, tidak boleh dijadikan pupuk kandang. Sebagian ulama mengharamkan atau mengatakan najisnya kotoran kambing dan ayam. Tetapi tetap saja mereka mengatakan boleh dipakai untuk pupuk karena ini bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, itu intinya begitu ya. Jadi intinya pupuk kandang hukumnya boleh dan insya Allah bisa diperjualbelikan. Bagaimana dengan hukum jual beli anjing? Para ulama berbeda pendapat. Tetapi ya yang lebih rajih bahwa anjing itu haram untuk diperjualbelikan kecuali anjing pelacak, anjing penunggu rumah, anjing penunggu kebun, dan anjing untuk berburu. Kalau anjing peliharaan tidak boleh. Salah satu mall yang jualan anjing, mall apa, Bu? Mall di Depok ini, Bu. Saya sudah keliling beberapa mall ya di Jakarta ini, tapi baru sekali itu mendapatkan jualan anjing di depan mall. Di mana, Bu? Kira-kira, Bu? Mall di Depok ini? Bukan di Depok sih, dekat Depok. Mall Cibubur itu ya. Iya, yang di Cibubur yang pertigaan itu, saya pernah masuk situ, jualan anjing di depannya, baru kali di depan parkir mobil itu. Kalau di Jakarta di jalan mana itu? Ya dekat Menteng itu ya, apa? Latu Lahari atau apa itu? Nah itu di situ. Yang dulu banjir jebol itu. Nah, di daerah situ saya sering lihat orang jualan anjing. Itu haram menurut Islam. Menurut sebagian ulama, ya maksud sebagian ulama haram karena najis anjing itu. Ya, tidak boleh kita pelihara dan malaikat tidak akan masuk ya rumah yang ada anjingnya, atau barang siapa melihara anjing disebutkan akan berkurang tiap harinya 2 kirot. 2 kirot itu apa? Ya, seperti gunung Uhud. Ya, disebutkan ya sebesar 2 gunung Uhud. Jadi barang siapa melihara anjing selain anjing untuk menjaga binatang ternak, maka amalnya berkurang setiap harinya 2 kirot. 2 kirot itu apa? Sebesar 2 gunung Uhud. Ibu pernah kunjungi gunung Uhud belum? Besar banget kayak Tangkuban Perahu itu, panjang. Ayo coba amalan kita berkurang tiap hari kayak gitu. Apa enggak rugi? Ya. Baik, selesai bentuk pertama. Saya percepat. Bentuk kedua, jual beli yang dilarang nomor 2 adalah jual beli yang mengandung gharar alias spekulatif alias tidak jelas. Tidak jelas itu bagaimana? Tidak jelas barangnya. Barangnya itu kayak apa sih? Nggak kelihatan.
tidak jelas kuantitasnya, jumlahnya berapa. Makanya tidak boleh kita jual ikan dalam kolam. Ini dalam kolam saya ini ada ikan lele. Jumlahnya berapa, Pak? Enggak tahu. Saya jual Anda 2 juta. Hukumnya tidak boleh karena jumlah ikannya enggak jelas. Itu namanya spekulatif. Jadi barangnya enggak jelas. Itu enggak boleh. Menjual burung yang ada di angkasa. Haram. Ya. Itu enggak boleh. Menjual sapi dalam menjual apa? Menjual kucing dalam karung. Pemilu itu sebenarnya haram karena menjual kucing dalam karung. Ini siapa sih calon pemimpin ini? Kita enggak kenal orangnya, enggak tahu namanya, cuma tahu namanya aja dan fotonya, tapi enggak kenal orangnya. Kita milih itu jual beli dalam karung, milih orang yang enggak kita kenal. Ya jual beli dalam karung. Jual beli kucing dalam karung, nggak tahu. Ya. Gharar itu, Bu, sesuatu yang tidak jelas. Dan barang itu kadang-kadang tidak bisa diserah terimakan. Makanya tidak boleh kita menjual sesuatu yang belum tentu sampai ke kita. Itu nggak boleh karena nggak jelas. Dalam transaksi modern apa contohnya? Saya ingin masuk ke transaksi modern sekarang. Yang paling jelas adalah asuransi. Asuransi itu tidak boleh. Saya katakan tegas tidak boleh. Kenapa? Sekarang ibu kalau ikut asuransi itu bayar per bulan enggak? Iya, namanya premi. Berapa? Tergantung Ustadz. Kadang ada yang 300.000, ada yang 500 per bulan. Ibu kan nyerahkan uang. Ibu mau beli apa sih sebenarnya? Ibu beli apa? Beli klaim Ustadz, supaya nanti kalau mobil saya rusak, dicuri, rumah saya kebakaran, diganti. Berarti ibu itu beli klaim, beli penggantinya. Kemudian lembaga asuransi itu menjual apa? Kok sampai dia ngambil uang dari ibu? Dia menjual resiko. Resiko itu apa? Ya tabrakan, ya kebakaran, dicuri. Sekarang resikonya bentuknya kayak apa resiko itu? Warnanya kayak apa? Jumlahnya berapa? Kan nggak jelas. Berarti itu ibu itu membeli resiko yang tidak jelas. Ya kadang resikonya besar, kadang resikonya kecil. Kadang resikonya bulan depan, kadang minggu depan. Nggak jelas. Makanya para ulama menjelaskan itu namanya perjudian abad 21. Ya kita kan judi kan gitu, Bu. Dikira kan kalau judi itu kita di apa namanya di meja judi nih saya 50.000 kan gitu. Kita bayar setiap bulan 300.000. Nanti yang menang dapat banyak, yang kalah hilang. Bener enggak? Asuransi juga gitu, Bu. Sudah bayar 300.000 per bulan selama 5 tahun, mobil kita selamat, rumah kita selamat, kita tidak terjadi apa-apa. Tetapi uang ibu sudah hilang. Paling mudah itu ibu kalau naik pesawat sekarang masih nih di bandara-bandara itu masih ada. Dulu saya pernah ya, ketika masuk bandara itu ada mbak-mbak itu bilang, Pak, bayar asuransi dong. Sampai sekarang masih ada dan sering menyapa, Pak, asuransi Pak. Saya cuekin. Ya, saya sudah tahu. Dulu pernah nggak tahu bayar itu. Harganya 40.000, 50.000. Untuk apa, Bu? Untuk apa, Mbak? Bapak kalau bayar 50.000 dan Bapak nanti naik pesawat nggak turun lagi. Kan ada pesawat nggak turun, Pak, hilang. Kayak pesawat Malaysia itu kan hilang. Di negeri antah berantah sampai sekarang nggak ketahuan. Itu keluarganya dapat uang banyak. Dari 50.000 itu menjadi 50 juta. Bahkan menjadi 2 miliar. Kayak korban Air Asia itu. Nah itu, padahal dia bayarnya berapa sih? Dikit. Tapi dapatnya banyak. Itu kalau nggak turun atau turunnya di laut. Kalau ibu selamat,
sampai tujuan, uang 50 ribu dikemanakan? Dikantongin pemilik lembaga asuransi. Mereka itu cerdas, pinter, bohongin orang. Gini, mereka sudah meneliti kebanyakan orang yang melakukan perjalanan itu selamat atau celaka. Selamat, berarti kebanyakan uangnya akan masuk kantong saya, kata dia. Ya paling celaka setahun sekali 2 kali. Itu pun klaimnya paling berapa sih? 2 miliar. Ya itu dikalikan berapa? Cuma paling 10 miliar, 30 miliar. Yang dia kantongin lebih daripada itu. Maka biasanya lembaga-lembaga asuransi itu kaya-kaya, Bu. Kenapa? Mengumpulkan uang-uang dari orang yang selamat. Nah. Makanya, Bu, itu namanya perjudian abad modern. Oleh karena itu, karena orang butuh, sekarang muncul namanya asuransi syariah supaya tidak masuk dalam perjudian. Nah, selesai, Bu. Jadi yang dilarang apa, Bu? Karena di dalamnya ada unsur ketidakjelasan atau dalam bahasa Arabnya namanya gharar. Ya, spekulatif, makanya haram. Tetapi, Bu, perlu dijelaskan di sini bahwa ada jual beli gharar yang dibolehkan. Kenapa? Karena dikit dan susah dihindari. Contohnya apa? Kalau kita masuk toilet di SPBU. Apa SPBU, Bu? Stasiun pengisian umum bahan bakar umum. Ya, SPBU atau pom bensin. Kita masuk toilet, bayarnya berapa? 2.000. 2.000 itu untuk berapa gayung? Nggak jelas. Mau 1 gayung, 2 gayung, 3 gayung, mau 1 bak dihabiskan tetap 2.000. Kan nggak jelas juga. Cuma nggak apa-apalah, itu dimaafkan karena susah. Mau masang CCTV juga nggak enak juga karena orang lagi di kamar mandi. Udahlah, dianggap sama, itu dibolehkan. Ini nggak jelas, sebenarnya nggak boleh, cuma karena susah dihindari menjadi boleh. Kita naik busway jauh dekat 3.500. Sebenarnya nggak adil juga, tetapi sudahlah karena susah menghitungnya. Ya, masuk tol jauh dekat 8.000 kan gitu, jauh dekat 9.500, jauh dekat 7.000. Itu juga gharar, tetapi gharar yang dibolehkan karena susahnya kita menghindari hal itu. Termasuk yang dibolehkan apa? Membeli buah-buahan yang ada di pohon secara rombongan, secara apa ya? Borongan. Rombongan buah-buahan, maksudnya ini rombongan. Makanya ini buah mangga berapa? Itu ibu nggak tahu jumlahnya persis loh. Rambutan itu berapa itu kan nggak, cuman ahli rambutan tahu kira-kira ada sekian biji kira-kira. Pakai ilmu apa, Bu? Ilmu kira-kira. Itu dibolehkan. Ya. Tapi syaratnya harus ahlinya, kalau nggak ahlinya nggak boleh. Itu gharar yang dibolehkan. Ya. Terusnya apa betul, Bu? Hukum uang persekot, DP atau uang panjer. Itu para ulama berbeda pendapat karena di dalamnya ada gharar, tidak jelas. Saya beli rumah, DP-nya 10 juta. Tiba-tiba saya membatalkan transaksi, tidak jadi beli rumah, 10 jutanya hilang. Itu kan nggak boleh sebenarnya. Maka mayoritas ulama mengatakan DP itu hukumnya haram. Tetapi ada ulama lain, yaitu Imam Ahmad mengatakan DP itu boleh. Karena DP itu sebagai timbal balik dari pembatalan sepihak. Paling baik pertengahan, Bu, sikapnya pertengahan. Ada DP yang dibolehkan, ada DP yang tidak dibolehkan. DP yang dibolehkan itu kalau kita rugi jika dia membatalkan sepihak. Contohnya jualan tiket pesawat sama bis sama kereta, sudah booking, bayar uang DP, tiba-tiba hari hanya dibatalkan. Itu haram. Kenapa? Karena kalau dia batalkan dia rugi. Banyak orang mesen dia tolak gara-gara
yang booking ini. Makanya kalau DP tiket itu boleh diambil, karena kalau dibatalkan sepihak dia rugi. Tapi kalau DP rumah yang nggak laku itu nggak boleh diambil, Bu. Dia punya rumah dijual nggak laku-laku. Tiba-tiba ada orang datang beli rumah, bayar DP 10 juta. Kemudian nggak jadi karena rumahnya angker. Umpamanya. Kalau nggak jadi itu tidak boleh dimakan, tidak boleh diambil. Kenapa? Seandainya dia nggak jadi pun dia nggak rugi, karena nggak ada yang nawar, nggak ada saingannya begitu. Makanya tidak boleh mengambil uang DP ini, kembalikan lagi. Oh, dia juga nggak ada yang membeli uang itu. Makanya DP seperti ini kita ikut mayoritas ulama nggak boleh diambil. Nah, karena termasuk apa? Gharar tadi, Bu. Gharar tidak jelas apa dia mengambil itu atas timbal balik apa. Dia mengambil apa kok sampai memakan 10 juta itu? Kan tidak jadi jual beli. Bentuk ketiga, kita percepat. Bentuk ketiga apa, Bu? Yang tidak boleh jual beli barang yang tidak dimiliki. Ini seringnya yang terjadi di bank syariah maupun bank konvensional. Sebagian bank syariah ya ada yang nakal, tidak semuanya, tapi sebagian. Mamanya ada orang datang ke bank itu, ya, Pak, saya kepengen beli motor. Oh, Bang nggak punya motor. Ya sudah, berapa? Nah, itu 17 juta. Baru setelah transaksi dia baru barang itu dibelikan di dealer. Itu nggak boleh karena dia nggak punya motor. Terus yang boleh gimana? Yang boleh bapak ini datang, Pak, saya nggak punya uang tapi kepengen beli motor. Motornya apa? Supra X 125 cc. Harga belinya itu kalau di dealer 15 juta itu kalau dulu ya. Jadi saya nggak punya uang. Gimana kalau kamu pihak bank belikan dulu? Oke. Akhirnya pihak bank datang ke dealer beli motor itu 15 juta cash atas nama bank. Ini milik bank syariah ya. Dan motor itu dibawa ke bank. Bank itu punya gudang, punya tempat lah, showroom lah ya, untuk pamer barang-barangnya. Setelah itu datanglah nasabah tadi, mana Pak? Saya ingin beli motor Bapak. Kredit utang dulu selama 1 tahun. Bank mengatakan ini motornya, kamu silahkan beli dari saya, harganya 15 juta cash, kalau mau kredit 17 juta selama setahun. Mau enggak? Mau. Akhirnya diambil motornya itu, bayarnya nyicil selama setahun 17 juta. Bank untung 2 juta. Namanya jual beli murabahah. Itu boleh. Tapi kan sekarang sebagiannya bank malas, sudah kamu beli sendiri sono. Saya malas ke dealer, ini uangnya ambil sana. Nah, itu namanya bukan jual beli, itu namanya minjemin. Itu masuk dalam kategori yang keempat, yaitu riba. Meminjamkan 15 juta tapi minta bunga 2 juta, itu tidak boleh. Maka di sini bentuk ketiga, dilarang menjual barang yang tidak dimiliki. Nah, makanya di sini ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW pernah melarang, di sini saya sebutkan, tidak boleh menjual barang yang belum sampai ke kita. Ya, barangnya nggak ada, saya jual loh, barangnya belum ada Pak, nggak boleh, harus datang dulu ke kita baru kita jual. Masih dalam pengiriman ya nggak boleh, belum tentu nyampe. Itu. Yang kedua, kalau kita jual barang harus kita ambil dulu. Contohnya gini, saya beli apa ini ya? Saya beli baju ya 1 kuintal ya, 1 kuintal. Baju itu ukurannya apa, Bu? 1 kodi, 1 lusin. Lah, saya beli di Tanah Abang. Sudah saya borong semuanya itu. Kemudian saya jual di situ, nggak boleh. Karena masih di tempat dia. Walaupun sudah kita bayar. Kenapa? Karena selama barang itu masih di tempat orang lain,
Bisa jadi tanggungan orang lain itu. Oleh karena itu syaratnya kalau ingin jual, barangnya dipindah dulu ke toko depan, dipindah dulu ke mana? Ke tempat lain, ke jalan, baru kita jual. Enggak boleh kita membeli barang di situ menjual di situ juga. Itulah dilakukan oleh sebagian bank-bank. Saya membeli motor, mobil di dealer itu sama nasabahnya. Dah, Bapak beli dari saya. Oh, mobilnya masih di situ. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena dia enggak resiko. Karena dia tidak terkena resiko. Dilarang mengambil laba, keuntungan dari barang yang tidak ada resikonya. Makanya harus diambil dulu, dibawa ke kantornya, dibawa ke gudangnya. Itu ada resikonya. Justru keuntungan itu didapat karena ada resiko. Semakin resikonya besar, semakin keuntungannya juga besar. Nah, itu Islam seperti itu. Keuntungan sesuai dengan resiko. Kalau bangunan itu tinggi, resikonya juga tinggi dan harganya juga mahal. Ya, modalnya besar, untungnya besar. Modalnya kecil, untungnya kecil. Kalau sekarang teori ekonomi kita kan, bagaimana caranya kita mengeluarkan modal sedikit-dikitnya, untung sebesar-besarnya. Itu apa? Maling. Ya. Mencuri itu modalnya modal dengkol aja, modal nekat, bonek, bondo, nekat. Langsung mencuri, merampok, dapat uang 1 miliar. Nah itu. Kalau Islam enggak. Kalau mau untung banyak, modalnya juga banyak, kerjanya juga harus keras. Itu namanya keadilan. Ya, keuntungan disesuaikan dengan resiko. Baik Ibu sekalian, yang terakhir, bagaimana calo? Di sini ada calo, makelar. Makelar itu bukan menjualkan barang yang tidak dimiliki, tetapi menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Jadi dia boleh dong. Dia cuma beritahu, Pak mau beli apa, mau beli mobil, saya carikan ya orang yang menjual. Dia nggak menjual. Makanya calo itu tidak boleh menaikkan harga sendiri. Harus sesuai dengan perintah penjual. Nanti harganya sekian ya. Kecuali kalau penjual mengatakan jual dari saya sekian. Terserah kamu naikkan berapa, pokoknya dari saya sekian. Nah itu baru boleh. Jadi calo itu ngikutin perintah dari pemilik barang tersebut. Maka calo itu dibolehkan dan tidak haram, halal. Jadi makelar. Makelar yang paling enak apa, Bu? Makelar yang paling enak. Jadi makelar apa supaya cepat kaya? Makelar apa, Bu? Makelar tanah. Oh, itu cepat kaya, Bu. Ada teman saya ini pernah jadi makelar tanah di sono, Jalan MT Haryono. Itu berapa ratus meter gitu. Dijual ke perusahaan asing. Kan ada aturan itu. Makelar dapat berapa, Bu? 2,5% ya. Berapa persenannya, Bu? Coba, Bu. Persenannya itu 8 miliar. Persenan harga tanah itu. Ini beli perusahaan asing. Dan tanahnya di jalan protokol, mahal banget itu. Coba hanya jadi makelar dapat 8 miliar, kan enak kan jadi makelar tanah. Cuman itu menggunakan timnya 8, jadi masing-masing dapat 1 miliar, lumayan, lumayan. Tapi perlu ilmu ini ya. Jadi makelar itu boleh selama makelar itu jujur dan tidak mengintimidasi pemilik tanah. Ada sebagian tanahnya mau diambil oleh pemerintah untuk jalan tol ya umpamanya, itu datang ke makelar-makelar mengintimidasi dengan harga yang murah, nanti dijual ke pemerintah dengan harga yang mahal. Ada yang seperti itu hukumnya haram karena dia mengintimidasi. Yang terakhir dari faktor internal, dilarang karena mengandung riba. Riba itu apa, Bu? Riba itu artinya tambahan. Orang ngambil tambahan tanpa ada timbal balik. Contohnya tadi, saya meminjamkan Anda 15 juta. Kamu kembalikan 17 juta. Itu namanya riba. Termasuk koperasi simpan pinjam. Di sini ada enggak? Koperasi simpan pinjam.
Dalam buku saya yang pertama itu saya sebutkan hukum koperasi simpan pinjem. Apa hukumnya? Haram. Kenapa haram? Karena dia mengambil simpanan dari anggotanya. Kalau anggotanya mau minjem, silahkan minjem 1 juta, nanti kembalikannya lebih dikit. Orang katakan pinjaman lunak. Nah, mau pinjaman lunak, mau pinjaman kasar, tetap aja haram. Walaupun cuma 100 rupiah, 1 juta, kembalikan 1 juta 100 rupiah. Enggak boleh. 1 juta 2.000 namanya, enggak boleh. Kan Ustadz untuk kepentingan anggota juga. Ya tidak juga. Karena yang 2.000 itu pasti dibagi-bagi kepada yang lain, bukan untuk dia. Maka hukumnya haram. Riba ada 2, Bu. Riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl itu tadi tukar uang tapi beda. Contohnya 15 juta dengan 17 juta itu riba. Saya pinjamkan 15 juta kembali 17 juta riba. Atau ibu-ibu yang sering nukar uang receh dengan uang besar, uang baru dengan uang lusuh, itu riba, nggak boleh, Bu. Banyak itu ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang menawarkan uang baru sebelum Idul Fitri untuk cucu-cucu kita, untuk anak-anak kita berikan 5.000 yang baru. Tapi untuk membeli, untuk mengambil uang itu kita harus membelinya. Umpamanya 100 uang lusuh dapat 80 uang baru. Itu haram, Bu, namanya riba. Ibu kalau nukar di bank aja. Kalau di bank itu mau lusuh mau baru sama. Di bank ada gratis. Jadi kalau kita nggak mau pergi ke bank, kita beli dari jalan-jalan, itu haram. Yang kedua, riba nasi'ah. Jadi karena waktu jarak, jadi kita tukar barang, ya, tapi jeda waktu. Karena kembalikannya lama, maka ada tambahan. Itu namanya riba nasi'ah. Nah, itu tidak boleh. Saya kira itu, Bu, untuk 4 hal yang diharamkan di dalam Islam. Pertama, karena barangnya haram atau najis atau tidak bermanfaat. Yang kedua, barangnya atau jual belinya mengandung spekulatif, mengandung ketidakjelasan, gharar. Ketiga, barangnya tidak dimiliki. Keempat, karena mengandung riba. Ini karena faktor internal. Lah, apa saja faktor eksternal sebelum kita tanya jawab? Faktor eksternal apa saja? Faktor eksternal itu 1, jual beli tapi menipu. Wah, air ini asli, air aqua asli, air pegunungan. Ternyata air kran. Haram, kan nipu namanya. Contohnya daging gelonggongan. Tahu daging gelonggongan, Bu? Daging sapi, sapinya itu diberi air. Jadi ada selang itu dari kran dimasukkan ke mulutnya, karena ke hidungnya. Wong. Sapinya yang kurus jadi gemuk, wong. Isinya air. Jadi kalau sapinya itu berapa? 40 kilo, 100 kilo atau 200 kilo, itu ternyata yang 20 kilo itu air. Makanya kalau kita beli di pasar itu harganya berapa 1 kilo. Kalau kita taruh di atas itu jatuh netes. Nah, netes airnya. Berarti itu daging sapi gelonggongan. Itu penipuan, tidak boleh, hukumnya haram. Jadi di dalamnya ada unsur penipuan. Yang kedua, karena di dalamnya membahayakan orang lain. Kita jualan pisau, nggak boleh. Kalau yang membeli adalah begal, nggak boleh. Kita jualan di pabrik kimia atau jualan barang-barang kimia, tidak boleh kalau dipakai untuk ngebom. Ya, jadi gitu. Tidak boleh menjual korek api sama anak kecil karena untuk membakar kasur. Ya, nah itu jual beli itu sebenarnya boleh,
tetapi karena membahayakan orang lain jadi tidak boleh. Ya. Ketiga, jual beli yang menyebabkan perbuatan haram. Contohnya jual beli baju you can see. Ada yang jual beli baju you can see? Nah, itu nggak boleh. Kalau yang membeli anak-anak ABG yang jalan-jalan di jalan raya nggak pakai baju itu nggak boleh. Tapi kalau yang beli ibu-ibu yang punya suami boleh, karena dipakai di rumahnya untuk suaminya. Jadi tergantung yang beli siapa. Kecuali kalau kita tidak tahu, nggak apa-apa. Termasuk supir taksi. Supir taksi itu tidak boleh menaikkan pelacur. Makanya ada PSK. Kelihatan kan pelacur itu kan WTS, pakainya gitu-gitu mau kemana? Mau ke Jalan Hayam Wuruk, Gajah Mada, Jakarta Barat. Malam minggu nggak boleh. Ini berarti mau melacur. Nggak boleh. Tapi kalau pulang boleh, karena dia sudah tobat berarti kan. Diantar pulang. Jadi sopir taksi pun harus tahu siapa yang naik ini. Jangan sampai dia mengantarkan ke tempat-tempat yang bermaksiat. Aslinya boleh, orang naikkan penumpang boleh. Tapi kalau ini menyebabkan kemaksiatan, nggak boleh. Jadi gitu. Jadi jual beli barang yang asalnya halal tetapi menyebabkan kemaksiatan itu enggak boleh. Yang terakhir, jual beli berhubungan dengan masalah ibadah. Contohnya jual beli ketika azan Jumat itu bagi laki-laki saja, itu tidak boleh. Jual beli di masjid itu tidak boleh, dan seterusnya. Hal-hal yang berhubungan dengan ibadah tapi tanpa ada alasan yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah, tapi dilarang begitu saja. Kira-kira itu Bu, 8 jual beli yang dilarang dalam Islam, yang bisa Ibu baca sendiri dalam buku dan bisa dikembangkan pada contoh-contoh yang lain. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa menghindari transaksi yang haram supaya hidup kita berkah. Karena kalau kita makan uang haram, doa kita nggak diterima, keluarga kita nggak berkah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kita kepada jalannya yang lurus. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.